Teman-teman mahasiswa, kita masuk ke pertemuan ke-9 atau sesi 9 pengantar bisnis digital. Nah, pada sesi 9 ini kita belajar kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Bahasa Inggrisnya artificial intelligence. Dan aspek lain itu misalnya nanti kita bahas farming, ya, e-health, e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam bahasa Indonesia. Yang lebih luas lagi disebut juga smart government atau smart city, ya, kota cerdas, pemerintahan cerdas. Nah, itu kita bahas secara singkat di sesi ke-9 ini. Jadi topik utamanya hanya dua. Yang pertama, yang intinya sebenarnya di kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial ini bisa dijadikan produk bisnis, ya, baik sebagai barang, software, atau sebagai layanan. Dan bisa juga digunakan dalam proses bisnis digital itu sendiri. Jadi bisa untuk operasional bisnis digitalnya maupun untuk memberikan layanan kepada pelanggan. Jadi manfaatnya apa saja itu ya, sekarang sudah sangat besar karena sangat banyak ya. Karena ini salah satu yang membuat revolusi industri itu adalah kecerdasan artifisial ini. Nah, yang kedua, nanti masih ada hubungan juga dengan kecerdasan artifisial di aspek yang lain ya, di bisnis digital. Misalnya e-health atau kesehatan digital gitu ya. Jadi layanan kesehatan digital, e-farming berarti pertanian, perkebunan, termasuk mungkin perikanan secara elektronik atau digital. E-education kita sudah mengenal ya, ada sistem pendidikan online ini. Nah, ini akan menjadi manfaat lebih besar lagi jika memanfaatkan artificial intelligence ini atau kecerdasan artifisial. Demikian pula e-government, smart city, smart government ya sama juga ya, dan lain-lain. Jadi tujuan nanti ada setelah belajar ini mampu menjelaskan hubungan kecerdasan artifisial dengan bisnis secara umum, dan nanti lebih khusus adalah bisnis digital. Anda mau gunakan ini sebagai produk bisnis digital misalnya. Atau yang lebih mendasar dulu adalah memahami pemanfaatan AI ini di dalam bisnis ya, dalam bisnis dan termasuk tentu saja bisnis digital. Karena yang menggunakan IT ini kan disebut bisnis digital. Jadi meskipun tidak semua bisnis itu tidak seluruhnya harus digital ya. Hanya kita memfokuskan di perkuliahannya adalah yang berbasis digital atau yang berbasis elektronik gitu ya. Berbasis komputer istilah lainnya juga. Yang kedua, Anda mampu menjelaskan aspek lain ya, seperti tadi saya singgung e-health, e-farming, e-education, smart city dan lain-lain. Nah, sebelum masuk ke AI ya dan bisnis digital yang lain, kita review dulu, kita ulang sebentar ya, bahwa teknologi yang menyebabkan disrupsi ya atau revolusi industri 4.0 yang pernah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya itu adalah salah satunya ini yang paling bawah ini ya, kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Nah, yang lain-lain ini tetap terkait ya, karena kecerdasan artifisial juga dibangun biasanya menggunakan cloud misalnya, menggunakan data yang berasal dari Internet of Things ya. Dan layanan itu bisa berbasis mobile ya. Mobility ya, pakai aplikasi yang bisa jalan di handphone, dan mobility yang lain ya, menggunakan WiFi, menggunakan GPS, menggunakan atau sistem informasi yang lebih luas lagi di berbasis lokasi ya, seperti GIS ya, berbasis peta, Geographic Information System. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mata kuliah lain itu juga sangat terkait ya. Misalkan Anda pernah mengikuti mata kuliah tentang sistem informasi misalnya gitu ya. Kalaupun belum, nah ini saya review apa itu sistem dan apa itu sistem informasi. Ini supaya menyambung ya dengan baik ya pengetahuan kita itu.
Jadi AI itu sebenarnya boleh disebut salah satu sistem informasi berbasis komputer ya, karena kita diskusinya kalau udah bicara sistem informasi saat ini adalah menggunakan komputer. Nah, lebih mendasar lagi kita harus tahu apa itu sistem ya, dan apa itu sistem informasi. Ini mereview saja, jika Anda belum maka ini berarti baru ya. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen. Jadi ada sistem berarti ada subsistem gitu ya. Subsistem ini disebut komponen, elemen, ya, modul kalau di software ya, yang dihubungkan bersama, jadi saling berhubungan. Dan tujuan ini dibangun sistem untuk memudahkan aliran informasi. Ini kalau kita bicara sistem informasi nanti ya. Tapi bisa juga aliran materi, ya, aliran energi gitu yang lain. Jadi sistem kan luas untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kalau ini organisasi berarti tujuan organisasi. Kalau negara berarti tujuan negara, yaitu sistem. Nah, sistem itu juga didefinisikan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau subsistem tadi ya, yang tertata dengan teratur. Nah, ini kata-kata seperti ini ya, yang tertata dengan teratur ini yang membedakan kumpulan sebuah sistem atau kumpulan biasa yang belum bangun sistem. Maka ada istilah sistemik, itu artinya tersistem gitu ya, tertata dengan teratur, dengan saling interaksi, ya, ada saling interaksi, saling ketergantungan satu dengan yang lain. Nah, jadi sistem yang bagus itu saling menguatkan antara subsistem satu dengan yang lain, saling terkait, tidak dapat dipisahkan, atau integratif, terintegrasi. Maka ada mata kuliah namanya integrasi sistem. Itu artinya sistem-sistem diintegrasikan, berarti menjadi sistem yang lebih besar. Nah, itu definisi yang lebih panjang ya. Nah, ada definisi lain yang tentang sistem dulu ya. Sistem disebut juga kumpulan subsistem. Ini dengan bahasa sederhana ya, yang bekerja sama secara berkesinambungan, saling terkait, dan memiliki tujuan yang sama. Itu yang penting ya. Jadi subsistem-subsistem tadi membangun sistem untuk suatu tujuan. Berarti ini kalau kita bicara sistem informasi, berarti tujuannya mengolah data menjadi informasi gitu ya. Jadi sistem berbasis komputer saat ini untuk mengolah data menjadi informasi. Kenapa diolah? Ya untuk memberi manfaat. Nah, informasi yang bermanfaat yang dibutuhkan biasanya kan oleh perusahaan atau organisasi atau siapapun ya yang membangun sistem informasi pasti ada tujuan. Nah, tujuannya memperoleh informasi yang kemudian informasi menjadi pengetahuan. Kan urutannya gitu ya, data, informasi, pengetahuan, nanti ujung-ujungnya adalah kebijakan ya, atau kebijaksanaan. Ini beda ya, kebijakan itu keputusan atau kebijaksanaan. Jadi keputusan yang diambil akan menjadi lebih tepat dibandingkan tidak menggunakan sistem informasi gitu ya. Jadi manfaatnya bagi pengguna sistem itu kan ya bisa organisasinya, bisa orang-orang yang ada organisasi gitu ya. Jadi informasi itu data yang telah diproses atau diolah dengan tujuan tertentu untuk memberikan manfaat gitu ya. Sedangkan data itu biasanya belum disebut informasi karena masih bisa lepas-lepas gitu ya, data yang hanya fakta yang belum dikaitkan dengan yang lain. Kalau sistem informasi berarti kan sudah saling terkait ya. Data satu dengan yang lain, misalkan data dari luar, ada data dari dalam organisasi gitu ya untuk mengambil keputusan. Nah itu keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang dihasilkan berdasarkan data gitu ya. Jadi fakta atau objek apa saja yang akan diolah itu disebut data. Nah ini saya ulang subsistem informasi karena kita bicara sistem informasi berbasis komputer. Biasa disebut juga modul ya kalau di software. Jadi misalkan yang Anda belajar sistem informasi SDM misalnya, di sana ada modul cuti, ada modul presensi gitu ya, ada modul kehadiran, ada modul penggajian, ada modul penilaian, dan lain-lain. Nah, itu modul-modul itu disebut juga subsistem, yang di dalamnya pasti ada program, ya, ada program komputer, ada database. Kalau kita bicara sistem yang besar ini ya, enterprise, sistem untuk perusahaan, berarti ada database. Dan pasti ada prosedur ya, prosedur yang ditentukan oleh organisasi itu. Karena kalau belum ada prosedur, belum bisa dibangun sistem informasinya ya. Jadi langkah-langkah yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan itu sudah ada dulu. Nah, kemudian diubah atau dijadikan sistem berbasis komputer. Kita masuk topik pertama, sekarang membahas AI, ya, Artificial Intelligence atau kecerdasan artifisial. Ini
di KBBI, artificial ini diserap menjadi artificial. Sebenarnya intelligence itu juga diserap menjadi inteligensi, tapi jarang digunakan ya. Jadi kita menggunakan kecerdasan artifisial. AI ini adalah kecerdasan yang ditambahkan oleh manusia ke dalam sistem teknologi. Ya. Ini kenapa tadi saya jelaskan sistem, karena di sini muncul kata sistem teknologi. Nah, ini disebut juga sistem teknologi informasi, karena kita bicara pengolahan data menjadi informasi tadi ya. Nah, yang diatur dan dikembangkan dalam konteks ilmiah. Jadi bukan fiksi gitu ya. Jadi kalau AI itu kan terkenal sebenarnya malah di film-film fiksi. Ada robot ya, ada makhluk angkasa luar yang sudah sangat pintar ya menggunakan kecerdasan buatan ini, kecerdasan artifisial. Nah, tapi yang kita pelajari ini yang berdasarkan ilmiah atau ilmu. Ya, ilmunya adalah ilmu komputer dan lain-lain. Nah, ini yang di bawah ini ya. Jadi AI itu merupakan bentukan dari kecerdasan entitas ilmiah, ya, entity, sesuatu yang jelas ya, entitas kan gitu ya. Yang ilmiah, yang sudah ada ya, tentu saja ilmu komputer sudah ada itu jadi pegangan pertama. Dan salah satu atau beberapa cabang ilmu yang lain nanti ya hubungannya ya. Jadi kalau AI itu disebut cabang ilmu pengetahuan. Nah, jadi AI itu disebut salah satu ilmu gitu saja ya. Nah, AI berhubungan juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, misalnya nanti ilmu biologi kalau hubungannya dengan kedokteran gitu ya, ada ilmu fisika kalau hubungannya dengan cahaya, dengan benda misalnya, dan lain-lain. Nah, tujuan AI itu untuk memecahkan masalah yang rumit menjadi lebih mudah ya. Dan karena masalahnya itu seperti manusia, jadi komputer menjadi seperti menjalankan fungsinya manusia, maka disebut manusiawi komputernya kan. Jadi robot, contoh yang paling sederhana ya, robot. Jadi AI itu dibuat dengan mengikuti atau mencontoh karakteristik dan analogi berpikir. Nah, ini kenapa disebut kecerdasan buatan ya, karena menggunakan cara berpikir manusia dan menerapkan hal tersebut sebagai algoritma. Ya, berarti nanti karena berupa algoritma berarti bisa diubah menjadi program ya. Nah, program itu dikenali oleh komputer, maka komputernya jadi menjalankan fungsi manusia gitu lah ya. Pekerjaan-pekerjaan manusia banyak yang bisa diambil alih oleh komputer. AI tidak hanya terkait dengan ilmu komputer ya, yang tadi sudah saya singgung, tapi juga ilmu-ilmu lain, tergantung penggunaannya nanti ya. Jadi ada yang hubungannya dengan misalnya perekrutan gitu ya. Berarti psikologi itu yang digunakan ya. Jadi kalau biologi ya misalnya di bidang pertanian, di bidang kesehatan, ya, ilmu dasarnya biologi. Atau filsafat ya, ilmu manusia, ya, ilmu berpikir manusia. Kalau elektronika berarti untuk pemecahan masalah-masalah yang ada hubungannya dengan gerak ya, dengan gerak yang elektronik ya. Jadi fisika elektronika seperti robot. Robot baik itu robot yang mirip manusia, binatang atau robot di pabrik ya. Jadi pabrik-pabrik menggunakan robot itu berarti menerapkan ilmu matematika, fisika, elektronika yang menjadi satu dengan ilmu yang baru ini yang kita sebut kecerdasan artifisial. Jadi kemampuan manusia saat ini yang belum dapat digantikan oleh AI itu apa? Ya, akal budi ya, akal budi atau ada yang nyebutnya sebagian otak kanan kita. Kreativitas itu masih belum saat ini, tapi ke depan bisa jadi ya kita nggak tahu. Nurani jelas ya masih sulit ya. Nurani atau ada yang nyebut jiwa ya, perasaan itu belum bisa digantikan. Jadi manusia tetap dibutuhkan. Tapi untuk pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang itu sudah bisa digantikan oleh komputer ya atau oleh robot gitu ya. Jadi AI itu dalam teori lain ya ini didefinisikan oleh McCarthy. Ini orang yang disebut sebagai bapaknya AI ya, bapak AI. AI adalah usaha memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain komputer, ya, mendesain mesin itu komputer dalam ini agar dapat menirukan perilaku manusia. Jadi karena tujuannya dibuat untuk menirukan perilaku manusia, makanya disebut kecerdasan ya. Itu definisi oleh McCarthy tahun 1956. AI adalah suatu studi mengenai cara membuat komputer mampu melakukan hal-hal yang
untuk saat ini, ya, tahun itu ketika riset ini ya, oleh Rick and Knight tahun 91, bisa dilakukan lebih baik oleh manusia. Jadi kalau uh, manusia masih bisa melakukan sama, ya masih bisa menggunakan manusia. Kalau manusia lebih baik ya, contohnya tadi kreativitas, ya, perasaan itu masih manusia. Tapi ketika tugas manusia itu lebih baik dikerjakan oleh komputer gitu ya, atau oleh robot, maka ya AI lah yang digunakan gitu ya. Jadi pengembangan AI ini proses pemodelan sebenarnya. Kalau Anda belajar tentang rekayasa perangkat lunak itu kan ada istilah pemodelan. Pemodelan software ya, dengan menggunakan misalnya UML, ya, Unified Modeling Language ya. Jadi bahasa pemodelan yang ya, banyak digunakan di pengembangan software misalnya. Nah, AI itu sebenarnya juga proses modelan dan desain. Jadi desain sistem komputer tentu saja ini ya, agar dapat menirukan perilaku manusia yang cerdas. Sama ya, sebenarnya hampir sama, hampir mirip-mirip ya semua definisi ini. Nah, ini definisi akhir yang saya pilih ya. Jadi proses modelan dan sistem, karena kita bicaranya sistem informasi, agar dapat menirukan perilaku manusia secara cerdas ya. Bahkan menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih presisi, ya, dan lain-lain. Baik, jadi AI itu sebenarnya bukan baru ya, sudah ada sejak tahun 1940-an akhir ketika pertama kali komputer ditemukan atau dihasilkan oleh manusia. Nah, makanya tokohnya John McCarthy itu dia di tahun 48 ya sudah belajar AI, dan salah satu yang kita acu tadi tulisan dia di tahun 1956. Itu Bapak AI ya, tokoh AI. Nah, istilah AI ini sekarang namanya bisa macam-macam ya. Yang sangat umum ya digunakan dalam perkuliahan atau pelatihan adalah machine learning. Jadi machine learning kalau di Indonesia kan apa? Pembelajaran mesin. Jadi artinya mesin itu bisa belajar lah gitu ya. Jadi bisa menggunakan data lama untuk mempelajari sehingga dia bisa memprediksi ke depan gitu ya. Berdasarkan data lama, kalau ketemu data baru dia bisa mengetahui. Itu artinya kan dia belajar mesin itu ya. Diberi gambar yang banyak, ketika nanti menemukan gambar baru dia tahu, oh itu si A gitu ya. Kalau memahami wajah manusia, kalau binatang, oh itu kambing gitu ya. Itu karena mesin itu sudah belajar. Dan ada juga deep learning yang lebih kompleks ya. Nanti saya jelaskan terpisah. Nah, istilah lain apa? Data science atau sains data. Ini penekanannya memang pada pengolahan data. Nah, tapi data yang kompleks ya, bukan data sederhana. Maka data science itu analisis untuk visualisasi dan lain-lainnya berdasarkan data yang banyak dan kompleks itu. Sehingga menghasilkan informasi untuk membuat keputusan yang kompleks ya. Manusia jadi terbantu. Istilah lain data engineering, rekayasa data. Ya, ini sebenarnya mirip-mirip meskipun ada perbedaannya masing-masing. Ilmu yang sudah lama juga disebut expert system, sistem pakar. Artificial neural network, jaringan syarat artificial atau syarat buatan sama ya. Ini biasanya yang sudah mendalam dan kompleks tadi, deep learning. Ya, deep learning itu nanti menggunakan artificial neural network ini. Ada juga AI untuk tujuan khusus yang sering terlihat dengan mudah, itu adalah robot ya. Nah, ilmunya disebut robotics atau dalam bahasa Indonesia robotika. NLP ini juga ilmu khusus ya, Natural Language Processing. Jadi mengolah kata-kata yang dihasilkan manusia, ya, bahasanya manusia itu bisa dipahami oleh komputer. Ya, jadi misalkan, oh itu kata-kata yang marah gitu ya. Oh itu kata-kata yang berarti nasihat misalnya. Jadi ini salah satu penggunaan khusus ya dari AI. Makanya bisa mengolah percakapan di media sosial, itu NLP nanti ya. Voice recognition ini digunakan sangat terkenal oleh Google untuk mengubah suara menjadi teks. Jadi kalau kita malas menulis itu cukup bicara, kemudian kita rekam atau langsung direkam dengan Google Docs ya, hasilnya tulisan. Nah, itu salah satu AI sebenarnya. Karena komputer jadi tahu apa yang kita ucapkan ya. Kemudian dia terjemahkan menjadi teks. Image recognition ya, memahami wajah ya salah satunya.
Itu AI yang sudah sangat populer ya penerapannya dalam pengenalan wajah. Jadi komputer bisa tahu siapa orang gitu ya. Itu kan lebih hebat dari manusia ya. Karena manusia kadang berpikir lama gitu. Nah, komputer bisa lebih cepat. Jadi ini penjelasan sekilas saja tentang perbedaan machine learning dan deep learning ya. Nanti Anda bisa pelajari sendiri. Machine learning itu lebih sederhana ya. Misalkan ini pengenalan gambar ya, image recognition. Jadi ada inputnya gambar mobil, kemudian ada proses yang namanya feature extraction, jadi diekstrak ya. Dan kemudian dibuat klasifikasi. Jadi dari gambar-gambar yang ditemukan itu dibuat klasifikasi gambar dan akhirnya dapat dibuat keputusan gitu ya. Jadi software itu mampu menjelaskan oh itu mobil gitu ya. Jadi jawabannya adalah dia car, mobil. Berdasarkan data yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, jadi dari data-data yang diberikan, software itu memahami gambar itu, kemudian ketika diberikan gambar baru yang beda, dia bisa menjawab gitu ya atau memutuskan oh itu gambar mobil. Itu sederhananya seperti itu ya. Nah, kalau deep learning itu sudah kompleks, lebih kompleks. Jadi proses feature extraction dan classification ini di dalam sebuah sistem neural network tadi contohnya ya. Jadi yang kompleks. Jadi hasilnya sama atau bahkan lebih hebat karena masalahnya lebih kompleks jadi atau lebih mendalam gitu ya, lebih rumit. Maka dinamakan deep learning. Ini penjelasan dari saya ambil dari digilab.id ya secara teks. Machine learning itu cabang ilmu komputer dengan fokus pada pengembangan sistem yang mampu belajar sendiri. Jadi ini salah satu cabang ilmu AI tadi ya. Belajar sendiri tanpa harus berulang kali diprogram. Jadi manusia memprogram pertama diberi data, dia mampu mempelajari sendiri ya. Kemudian bisa menghasilkan keputusan. Jadi data awal itu dibutuhkan sebagai bahan yang dipelajari oleh software itu, oleh komputer itu ya. Maka disebut machine learning. Deep learning merupakan salah satu metode implementasi dari machine learning. Jadi deep learning itu, maka setelah belajar machine learning, kalau Anda ingin mendalam lagi, belajar deep learning gitu ya. Yang tujuannya meniru cara kerja otak manusia. Maka AI yang lebih spesifik nah di sini adalah deep learning ya. Contohnya artificial neural network tadi aja. Jaringan syaraf buatan. Nah, program deep learning biasanya menggunakan kapabilitas yang lebih kompleks. Jadi komputer di data yang lebih banyak dan lebih kompleks masalahnya ya, sehingga mempelajari, mencerna dan mampu mengklasifikasikan data. Baik, ini kita masuk sekarang di hubungan antara AI dengan bisnis digital ya. Ada dua yang bisa Anda ambil pelajaran dari sini. Anda bisa misalkan bekerja di perusahaan yang menggunakan AI. Berarti AI sebagai alat bantu di perusahaan itu ya. Baik itu perusahaan yang hanya untuk kebutuhan sendiri ya, digitalnya itu. Jadi untuk memperbaiki sistem kerja perusahaan, memperbaiki pengambilan keputusan, memperbaiki rencana ke depan gitu ya, membuat rancangan, membuat rencana kerja dan lain-lain. Nah, itu berarti AI sebagai tool, sebagai alat menjalankan bisnis. Nah, contoh yang umum tentu saja di pabrik ya, di produksi atau di publikasi, di pengembangan SDM tadi ya. Dalam penerimaan SDM menggunakan AI untuk membaca percakapan media sosial calon-calon karyawannya itu. Nah, kemudian diolah untuk mengambil keputusan. Oh, dia nggak layak di sini karena percakapannya yang sangat banyak di media sosial tidak cocok di perusahaan kita misalnya. Jadi itu menggunakan AI untuk bidang SDM. Pemasaran misalnya memprediksi kebutuhan pelanggan ke depan. Jadi tren ya, membaca tren berdasarkan data yang sudah banyak. Jadi AI itu kan karena berdasarkan data yang ada kemudian diolah dan ketika kita ingin mengambil keputusan atau merencanakan diberikan data baru ya, data tren ke depan. Nanti menghasilkan keputusan, oh sebaiknya produk ini jangan dibuat lagi gitu ya. Kita harus memodifikasi produk karena tren kebutuhan pelanggan berubah misalnya ya. Nah, itu salah satu AI. Keuangan. Ya, tadi mirip yang SDM ya. Jadi bisa mengetahui seseorang yang mau mengajukan pinjaman misalnya. Itu dari percakapannya di media sosial misalnya. Ini contoh sederhana.
Berarti bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Atau memahami terjadinya penyimpangan di transaksi online. Nah, itu bisa terdeteksi ya, pendeteksian fraud, kejahatan atau penyalahgunaan keuangan. Nah, itu berarti bermanfaat di organisasinya. Nah, di sisi lain nomor dua itu jika kita ingin menggunakan ilmu AI ini ya untuk bisnis. Jadi Anda memberikan jasa di bidang AI gitu ya. Jadi bahkan buat produk bisa jadi ya, Anda punya sistem yang bisa mengolah data yang kompleks itu untuk pengambilan keputusan di perusahaan, Anda tawarkan ke perusahaan. Misalkan chatbot contohnya ya. Jadi Anda menawarkan AI dalam bentuk software yang bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan pelanggan, atau sebagian besar pertanyaan dijawab otomatis oleh bot itu, oleh robot berupa software ya. Nah, itu contoh sederhana yang dipasang di webnya atau di media sosialnya gitu ya. Kalau chatbot Telegram berarti setiap ada pertanyaan ke Telegram dijawab oleh komputer, itu berarti dia AI ya. Demikian pula WhatsApp dan lain-lain. Di jasa yang Anda berikan bisa seperti itu, berupa softwarenya, berupa robotnya gitu ya. Atau Anda sebagai penyewaan sistem AI-nya disewakan ya, misalkan cloud ya. Itu yang perusahaan besar seperti Amazon itu melakukan itu ya. Jadi produk-produk yang dia sediakan disewakan ke perusahaan-perusahaan untuk mengolah data atau AI dalam hal ini ya, mengolah data yang kompleks, menghasilkan keputusan berdasarkan ilmu kecerdasan artifisial ini. Nah, kita lanjut dengan slide-slide berikutnya ini ya. Jadi slide-slide berikutnya ini contoh penggunaan. Bisa Anda gunakan ketika Anda bekerja di perusahaan yang menggunakan digital ini ya, AI ini, atau ini bisa jadi produk Anda untuk ditawarkan kepada perusahaan lain gitu. Anda punya produk di bidang AI. Misalnya di bidang analisis keuangan ya. Tadi sudah saya sebut sekilas ya, sebagai contoh ini prediksi penentuan anggaran. Jadi berdasarkan data yang sudah ada bertahun-tahun dan kemudian rencana ke depan ya, data-datanya dimasukkan. Nah, data yang sudah diolah sebelumnya itu kan membuat mesin itu mampu mempelajari gitu ya, machine learning tadi ya. Maka ketika diberikan input yang baru, dia bisa memberikan tanggapan, memberikan prediksi, atau memberikan rekomendasi gitu ya. Yang kedua, bisa memeriksa efektivitas penggunaan uang, auditing, untuk audit ya. Bisa juga pendeteksian penyalahgunaan, fraud ya, atau kejahatan keuangan online. Bisa juga memberi keputusan pemberian pinjaman tadi ya, kalau menggunakan data-data yang lama. Kita lanjut penggunaan AI di bisnis yang lain, pemasaran misalnya. Nah, pemasaran itu chatbot yang populer ya saat ini ya, untuk hubungan dengan pelanggan atau CRM, ya, Customer Relationship Management. Jadi pertanyaan pelanggan itu dijawab oleh komputer. Itu contoh yang sudah banyak digunakan ya. Dengan cara memberi data sebanyak mungkin ya yang akan ditanyakan. Baik itu pertanyaan-pertanyaan lama maupun pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan bisa ditanyakan. Jadi dengan memasukkan data yang banyak, kemudian diolah dengan AI ini, maka tugas bagian hubungan pelanggan jadi ringan. Dan ini menjadi lebih cerdas daripada manusia. Kalau manusia butuh waktu nyari-nyari gitu ya, harus search dulu. Nah, kalau dengan chatbot otomatis langsung dijawab seketika gitu ya. Kecuali ya tentu saja tetap ada yang tidak bisa dijawab misalnya. Nah, baru itu dijawab oleh manusia biasa. Tapi pertanyaan yang sangat umum, yang berulang, itu sudah cukup diserahkan ke robot ya, ke AI atau ke software. Penentuan jenis produk tadi ya, jadi hasil riset, pasar misalnya, berdasarkan pasar yang kita target, digabungkan dengan data yang ada, data-data penjualan ya. Jadi data-data tahun sebelumnya, termasuk prediksi. Ya, jadi dengan riset kan kita bisa punya prediksi, maka bisa mengetahui kebutuhan pelanggan ke depan. Oh, yang lebih banyak dibutuhkan kalau misalkan makanan jenis apa gitu ya. Pakaian seperti apa. Itu berdasarkan data tentu saja ya. Maka urutannya kan harus ada data dulu yang banyak. Kemudian diolah dengan contohnya tadi machine learning, sekali lagi mirip ya.
ilmu itu akan dipakai di hal-hal yang masih sederhana seperti ini untuk menghasilkan keputusan. Misalkan kita mau membuat produk apa yang lebih laku ke depan. Demikian pula pelayanan ke personal sifatnya ya, karena setiap orang punya perilaku berbeda ketika dia berbelanja. Nah, itu direkam semua kan. Jadi rekaman belanjaan seseorang, termasuk pencarian seseorang ya di sistem yang kita miliki, itu bisa digunakan untuk memberi penawaran ke dia. Nah, ini kan contoh sederhana dari AI istilahnya, karena komputer sudah menggantikan fungsi manusia untuk memberikan penawaran sesuai dengan hobi atau sesuai dengan apa yang dicari oleh pelanggan. Baik, itu pertama ya AI. Nah, yang kedua ini bisa juga masih terkait AI, tapi bisa juga yang lain, yaitu aspek bisnis yang bisa kita buat untuk melayani bisnis lain, perusahaan lain, atau organisasi sosial ya. Contohnya yang pertama adalah bisnis digital di bidang kesehatan atau e-health. Jadi karena kita bicaranya digital berarti e-health ya. Kalau layanan kesehatan yang tidak berbasis ya di luar topik kita. Nah, jadi apa yang bisa kita berikan? Misalnya yang paling umum kan membangun hospital information system, sistem informasi rumah sakit. Ini kan sudah menjadi kewajiban karena pemerintah mengatakan rumah sakit harus punya sistem informasi. Kalau tidak akan kesulitan berhubungan dengan asuransi BPJS dan lain-lainnya. Itu ada kewajiban. Jadi semua rumah sakit sekarang boleh dikatakan sudah menggunakan sistem informasi rumah sakit. Nah, ini akan lebih hebat lagi jika menggunakan AI ya, menggunakan AI. Karena rekaman seluruh pasien itu sudah ada, rekaman data pasien. Nah, berdasarkan rekaman data itu bisa memprediksi pasien itu. Jadi tanpa harus mencari-cari, kita bisa langsung mengeluarkan sistemnya itu mengeluarkan rekomendasi atau menghubungi pasien untuk mengingatkan minum obat misalnya, yang hal-hal yang sederhana itu ya. Karena datanya sudah ada semua. Itu yang umum ya, yang mestinya sudah bisa diterapkan. Jadi memberi rekomendasi pengobatan. Jadi fungsi dokter itu berkurang. Jadi dokter bisa mengeksplorasi yang lebih kompleks. Jadi fungsi dokter terutama yang dokter umum ya, kesehatan yang reguler yang biasa, yang sering terjadi ya, berdasarkan rekaman yang setelah ada dan berdasarkan ilmu kedokteran. Nah, kombinasi rekaman data kesehatan seseorang dan ilmu kedokteran itu bisa memberi rekomendasi ke seseorang. Itu kalau kita bicara rumah sakitnya. Tapi dibicara farmasinya bisa memberi rekomendasi obat apa yang harus dibuat ke depan. Seperti yang selama ini di pandemi kan diprediksi bahwa akan ada wabah gitu ya. Ada yang mengatakan demikian. Jadi sebelum ada wabah itu karena berdasarkan tren ya. Data-data yang sudah ada itu menunjukkan bahwa akan ada wabah. Bisa jadi. Cuma tidak pasti kapan ya karena ada faktor-faktor yang mungkin belum bisa diolah menjadi informasi yang pasti. Tapi paling tidak trennya sudah ada. Nah, ini yang lebih sederhana di rumah sakit sebenarnya data pasien itu sudah ada ya, rekaman pasien. Nah, fungsi yang lain yang lebih spesifik misalnya untuk image recognition ya. Jadi bisa bayi yang baru terbentuk di kandungan ibunya itu sudah bisa diolah datanya ya. Dengan ukuran kepalanya, bentuk badannya, dibandingkan dengan data yang ada, kalau bayi bentuknya seperti itu, ukurannya seperti itu, gitu, itu sudah diketahui. Misalnya, oh dia jenis kelaminnya apa, ya, sudah diprediksi. Usianya berapa, ya, menghitung usia bayi dalam kandungan. Jadi bisa memprediksi kapan lahirnya. Gitu ya. Kalau ada kecenderungan untuk penyakit tertentu, bisa terdeteksi di awal dengan AI ini. Nah, AI bisa memanfaatkan IoT yang kita pelajari sebelumnya itu untuk telemedicine. Jadi menghubungkan sistem informasi rumah sakit dengan IoT itu akan lebih canggih lagi. Jadi orang yang sakit, yang menjadi pasiennya rumah sakit itu, pelanggannya gitu akan terlayani dengan lebih baik. Karena ketika berada di rumah, terasa tidak nyaman, dia pasang alatnya di badannya, itu sistem di rumah sakit langsung menghasilkan keputusan. Misalnya keputusannya berupa resep, ya misalkannya resep. Oh silakan Bapak beli obat ini. Ya, mungkin tinggal menyetujui saja atau bahkan menyerahkan ke rumah sakit, obatnya tiba-tiba sudah datang ke rumah. Ya. Jadi dengan masang alat kesehatan di badannya, pendeteksi jantung misalnya ya,
orang yang sakit jantung, maka obat datang beberapa saat kemudian karena rumah sakit sudah mendeteksi melalui internet ya. IoT kan karena perangkat kesehatan di badan yang terhubung ke internet, kemudian masuk ke data rumah sakit, diolah, dibandingkan dengan data-data pasien tersebut, termasuk data ilmu kedokteran modern misalnya. Nah, dokter bisa sangat terbantu, bahkan tidak perlu dokter ya, yang sifatnya reguler. Namun karena aturan yang ketat ini biasanya masih butuh persetujuan dokter. Tapi yang jelas ini menjadi sangat lebih mudah ya, lebih cepat, lebih akurat dibanding hanya manusia. Jadi fungsi dokter tergantikan sebagian ya, tidak sepenuhnya. Demikian pula ini topik berikutnya di pertanian ya. Ya, saya ngalami sendiri yang contoh nomor 2 itu ya. Jadi saya punya kumbung jamur, ya, kebun jamur yang saya pasang Arduino di dalamnya. Ya, Arduino. Ini salah ketik ya. Arduino untuk mengukur suhu dan kelembapan. Karena jamur itu suhunya tidak boleh kurang dari 26. Ketika suhunya 26, alat akan menyalakan pemanas. Ya, otomatis gitu ya. Itu di sisi kebunnya. Di sisi server, data selalu kirim kan, data suhu, data kelembapan. Kemudian diolah di server, di cloud, dan diakses dari handphone saya gitu ya. Jadi saya bisa tahu, oh ini sudah mau panen, oh panennya kira-kira berapa kilo ya, atau berapa kuintal gitu ya. Kalau ada penyimpangan, oh ini pemanasnya rusak, kita tahu. Ini suhu di bawah 26, kenapa nggak naik? Oh mungkin pemanasnya rusak. Jadi contoh-contoh penerapan digital di pertanian, perkebunan, ya, perikanan. Ya. Anda bisa cari di internet lah. Nah, ini sangat banyak ini contohnya saat ini. Nah, ini contoh yang di perusahaan pemerintah, PTPN ini contohnya ya, perusahaan perkebunan negara 10 kalau nggak salah ini. Ini sudah menggunakan e-farming untuk pendaftaran lahan, monitoring kemajuan pekerjaan kebun ya, melalui web dan Android. Karena memanfaatkan salah satu sistem informasi yang spesifik untuk itu ya, untuk lahan, namanya Geographic Information System ya, berdasarkan data satelit saja. Jadi di sana ada IoT ya, kalau nanti harus mengukur suhu dan lain-lain, berat dan lain-lain ya, dilaporkan secara otomatis, atau sebatas hanya untuk pemetaan misalnya sederhana ya. Kalau Geographic Information itu kan peta yang bermakna ya, bukan hanya peta, tapi ketika diklik mengeluarkan data. Maka sering disebut juga spasial ya, geospasial ya. Oke. Lalu di pendidikan, bisnis digital di pendidikan. Ini teman-teman sudah merasakan ya, karena sudah belajar melalui LMS. Ini kan contoh yang paling sederhana. Jadi Learning Management System berarti sistem digital untuk mengelola konten pembelajaran berupa teks, video, bacaan ya, kuis dan lain-lain, termasuk ujiannya. Nah, jika ini menerapkan AI, ini akan menjadi lebih canggih ya, berdaya guna ya, powerful ya, karena menggantikan peran dosen ya. Jadi fungsi dosen seperti saya itu sebenarnya bisa banyak berkurang karena belajar sendiri ya. Mahasiswa bisa belajar sendiri dan ilmu yang sudah ada itu bisa terus berkembang dengan mengambil data dari internet misalnya. Nah, sebelum sampai ke sana ya, ini peran dosen masih dibutuhkan untuk memasukkan data misalnya. Dosen masih dibutuhkan untuk pembelajaran perilaku yang masih sulit, karena perilaku itu kan lebih ke nurani tadi ya, lebih ke perasaan, lebih ke itu. Jadi peran manusia masih ada untuk pembelajaran. Tapi peran dari sisi pembelajaran yang sifatnya teknis atau hard skill ya, itu sebenarnya sudah bisa dengan komputer saja gitu. Karena fungsi dosen hanya membuat konten. Setelah konten jadi dan tidak ada perubahan, itu bisa dipakai terus kan. Jadi penghematan lebih besar ya, penghematan di sisi dosennya maupun di sisi mahasiswa, bisa belajar kapanpun, dimanapun ya, tanpa tergantung waktu ya. Memang kadang-kadang ini masih terbatas dari sisi aturan ya. Misalkan 1 semester hanya 6 bulan. Kalau pendidikan dalam arti luas, Anda bisa belajar kapanpun sampai kapan, dimanapun gitu. Tidak ada batasan waktu sebenarnya. Waktu itu kan karena administrasi ya. Bahkan bisa digunakan lembaga pendidikan untuk menentukan produk pendidikan yang tepat. Nah, ini berdasarkan
tren kebutuhan pendidikan. Datanya apa? Data pasar kerja, ya, data lowongan kerja. Nah, itu bisa diolah ya dengan AI sehingga bisa menyediakan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan dunia kerja. Dan itu diinformasikan ke SDM, ke calon peserta ya, atau ke mahasiswa-mahasiswa. Ini juga bisa membantu pengajar dalam menganalisis strategi, ini salah ketik ya, strategi pembelajaran berdasarkan data-data yang lama ya. Meskipun ini belum banyak yang menggunakan, tapi sebenarnya bisa ya. Nah, sudah ada software yang Anda bisa buat atau usulkan menjadi produk ya, produk digital ya, digital. Jadi mengolah data pembelajaran mahasiswa untuk memberikan evaluasi dan memberikan rekomendasi. Oh, pelajaran ke depan sebaiknya diubah ya, berdasarkan data-data yang lama itu, yang banyak itu. Oke ya. Nah, yang terakhir ini yang smart city, smart government atau e-government istilahnya. Nah, di Indonesia ini sudah ada Perpres ya, peraturan pemerintah tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPPE). Nah, ini saling terkait. Sebenarnya kalau kita bicara smart city itu tidak hanya IT. Yang lebih penting ya itu integrasi ya. Jadi tentang lingkungan hidup, tentang kebiasaan manusia di bidang kebersihan ya, taat terhadap peraturan dan kebijakan yang itu semua menentukan sebuah kota itu cerdas atau tidak ya. Jadi kecerdasan tidak hanya teknologi saja, tapi teknologi tetap menjadi pendukung gitu kan istilahnya. Jadi kalau kita bicara sistem informasi berbasis komputer itu berarti kan ada prosedur, ada manusia ya, dan ada teknologi. Kalau sistem manajemen berarti ada manajemen, berarti di dalam manajemen berarti ada aturan-aturan atau SOP, prosedur kerja, ada orang yang harus dijalankan, dan ada teknologi. Jadi bagaimanapun teknologi sekarang itu menjadi penting gitu ya, perannya sangat penting. Nah, salah satu penerapan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan disebut e-government, bahasa Inggris ya, dalam bahasa Indonesia SPPE. Apa itu SPPE atau e-government? Nah, ini saya ambil dari peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018. SPPE itu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi teknologi intinya untuk memberikan layanan kepada pengguna SPPE. Siapa pengguna SPPE? Nah, pengguna SPPE itu pemerintah ya, dari pusat, daerah, pegawai negeri, perorangan, masyarakat ya, yang pelaku usaha ya, Anda sebagai pebisnis itu butuh sistem pemerintahan elektronik itu ya untuk mengajukan perizinan, mengikuti lelang ya, pengadaan pemerintah dan lain-lain. Itu pengguna kita semuanya. SPPE terjemahan dari e-government. Ya. Jadi semua infrastruktur TIK ya, jaringan komputer, server, ya, cloud ya, yang ada di pusat data. Pusat data pemerintah itu jadi penting, makanya sekarang ada peraturan bahwa pusat data pemerintah itu satu nantinya. Dikoordinasikan supaya lebih hemat dan lebih aman itu saja, karena dengan biaya besar tapi jadi satu. Pusat data nasional. Itu salah satu infrastruktur yang penting ya. Tujuannya untuk memberi layanan melalui TIK. Nah, layanan ini semua ini disebut bagian dari SPPE juga ya, atau e-government. Aplikasi apa itu aplikasi? Ini istilah-istilah ya, dalam SPPE itu kan ada sistem informasi. Nah, sistem informasi yang sudah dibangun itu kan berupa software ya. Nah, software yang untuk menjalankan sistem informasi itu disebut aplikasi. Jadi sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi layanan. Jadi aplikasi itu bisa web, bisa mobile. Keamanan, nah, itu penting juga ya. Jadi Anda harus menguasai keamanan informasi. Karena tujuannya untuk mengendalikan keamanan yang terpadu di dalam government itu, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, supaya bagus sistem yang dibangun, maka perlu master plan, rencana induk. Jadi harus ada dokumen yang lengkap tentang rencana pembangunan SPPE. Ini ketika mulai mau membangun ya, harus ada master plan-nya dulu supaya tidak salah ya. Terus juga ada roadmap, dokumen yang mendeskripsikan atau menjelaskan secara lengkap ya arah dan langkah penyiapan pelaksanaan SPPE. Nah, ini seperti ini sering
tawarkan ya, lelang pemerintah, menyusun master plan, menyusun roadmap, membuat aplikasi. Ini bisa menjadi atau pengamanan ya, membangun sistem keamanannya, pelatihannya. Ya, ini menjadi bisnis-bisnis digital baru ya, karena pemerintah ingin semua berbasis elektronik. Atau menyusun arsitektur. Ya. Nah, Anda harus belajar dulu apa itu arsitektur ya. Arsitektur SPBE itu berarti kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data, ya termasuk informasi, dan infrastruktur SPBE, aplikasi, dan ini tadi ya, keamanan dan lain-lain. Secara lengkap disebut arsitektur. Ya. Kerangka dasar, framework yang berisi lengkap kebutuhannya. Nah, kalau infrastruktur itu lebih ke hanya perangkatnya tadi yang saya sebut di depan ya. Softwarenya, hardwarenya, termasuk cloud-nya gitu ya. Fasilitas yang menunjang untuk menjalankan sistem, menjalankan aplikasi, menjalankan komunikasi, untuk mengolah data dan seterusnya itu ya. Yang berada di pusat data biasanya. Selain di setiap kantor itu kan juga tetap butuh jaringan ya, butuh komputer, itu semua infrastruktur. Nah, ini terakhir pusat data tadi yang saya sebut. Setiap perusahaan, setiap kantor sekarang ini kan punya pusat data. Nah, ke depan pusat data itu disatukan ini di pemerintah. Tapi sekali lagi ini di level negara ya, ada pusat data nasional. Tapi di level organisasi mungkin juga ada pusat data kecil di kantornya ya, untuk menyimpan server yang ada di kantor ya. Bisa jadi sebagai operasional kecil, nanti kemudian diupload ke server yang ada di pusat data, bisa jadi. Artinya pusat data yang besarnya itu nanti akan ada satu di pemerintah, tapi di setiap lembaga bisa jadi masih ada tapi kecil sifatnya, atau bahkan tidak ada sama sekali bisa jadi ya. Tapi kalau di perusahaan itu tidak ada kewajiban ya menggunakan pusat datanya pemerintah. Jadi perusahaan atau swasta itu biasanya membangun pusat data sendiri. Bank-bank itu punya pusat data sendiri, punya ruangan khusus dan ada di beberapa tempat ya. Jadi kalau terjadi kebakaran di salah satu pusat data seperti yang terjadi kemarin ini, itu tetap bisa jalan karena ada server di tempat lain. Nah, kalau sekarang ada server yang tidak bisa diakses, bisa jadi karena tidak punya cadangan, backup, ya. Tidak membangun DRC, ya. Jadi tidak membangun pusat data yang lain yang menggantikan secara otomatis ketika pusat data yang utama tadi rusak atau gempa atau terbakar ya misalnya. Itu ya teman-teman. Nah, ini secara diagram ya. Jadi nanti bisa dipelajari sendiri jika Anda ingin mendalami e-government. Jadi secara gambar seperti ini ya, yang harus dikuasai. Ada manajemen risiko, manajemen keamanan, manajemen data, manajemen aset, manajemen layanan, manajemen pengetahuan, knowledge management. Ini di kuliah sistem informasi hampir semua dipelajari ya. Manajemen SDM, ya, audit, ya. Terus di dalamnya ini berisi tadi rencana anggaran, rencana induk dan master plan arsitektur tadi di sini ya. Kemudian menghasilkan aplikasi-aplikasi. Nah, selain aplikasi tetap ada proses bisnis harus ada dulu dibuat ya, prosedur-prosedur, data apa saja yang dibutuhkan dan seterusnya ya. Nah, ini gambaran sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, smart city yang lebih lengkap, smart government. Jadi tulang punggungnya salah satunya adalah IT ini, teknologi informasi atau sistem informasi ini. Nah, kalau digambar secara diagram ya, ini seperti ini ya, ada penyelenggaraan pemerintahan ya, tadi yang sudah saya bahas satu persatu ya, istilah-istilah itu di atas itu. Teknologi informasinya ada pusat data, ada jaringan infrastruktur, ada jaringan antar pemerintah, ya. Ada sistem penghubung layanan pemerintah. Ini di pemerintahan ada semua nanti ya ke depan ya. Terus tentu saja ada sistem keamanannya. Semua harus ada sistem harus dibangun ya, sistem manajemen keamanan informasi, misalkan menggunakan SNI 27001. Nah, layanan administrasi pemerintahan itu semua nanti berbasis elektronik. Layanan publik, terutama ya yang untuk masyarakat juga berbasis elektronik. Jadi antar pemerintahnya elektronik dan kepada masyarakat elektronik. Demikian, jadi kuliah kita, tugas Anda ada 4 ya. Salah satu saja, misalkan apa
produk yang bisa Anda jadikan produk bisnis digital di bidang kesehatan misalnya. Kalau belum punya gambaran kesehatan, boleh lingkungan hidup, misalnya ya, sampah misalnya salah satunya. Pertanian, tadi saya sudah memberi contoh misalkan jamur tadi ya. Atau kalau nggak punya ide pertanian, boleh perikanan, boleh perkebunan. Pendidikan, ya, sekolah, perguruan tinggi, ya. Atau kursus, ya, pendidikan non formal. Produk software atau layanan digital untuk pemerintah. Ini yang peluangnya besar ya ke depan, karena lembaga pemerintah di seluruh Indonesia itu ke depannya semua akan go digital, ya, digitalisasi, akan menjadi pemerintahan berbasis elektronik SPPE. Nah, silakan salah satu saja, boleh software, bahkan boleh juga infrastruktur ya, layanannya. Layanan itu kan bisa menyewakan server tadi ya. Tapi ingat, pusat data pemerintah satu ya nanti ke depannya. Jadi layanan apa yang dapat Anda berikan. Demikian, selamat belajar lebih lanjut ya.